Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua kembali ke fitri ya, setelah melakukan puasa 1 bulan penuh bagi yang menjalankan. Kita ketemu lagi pasca libur Lebaran, tapi masih dalam suasana yang tidak seperti Lebaran biasanya ya. Biasanya saya pun kalau Lebaran gini ya 1 minggu itu belum beranjak dari muter-muter untuk silaturahmi. Tapi ini sangat-sangat berbeda dan kita kurangi demi menjaga kewaspadaan COVID-19. Tapi hati walaupun tidak bersalaman, hati tetap saling memaafkan gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan ke dalam materi tindak pidana terorisme. Mungkin beberapa rombel yang ada kemarin sudah sedikit mengulas tentang tindak pidana terorisme, atau bahkan sudah beberapa rombel yang saya beri tugas untuk menganalisis perbedaan antara undang-undang baru dan lama dan sudah dikumpulkan di dalam Google Form. Di akhir ini nanti akan ada tambahan sedikit, analisis sedikit, supaya saudara tidak lupa, karena tindak pidana terorisme ini perubahannya sangat luar biasa dari sebelum adanya undang-undang baru dengan undang-undang yang baru ini. Oke, kita akan langsung saja. Beberapa slide tidak akan saya jelaskan secara rinci, karena saya yakin beberapa slide ketika saudara baca, saudara sudah paham. Oke, tindak pidana terorisme. Kita tahu bahwa rentetan aksi terorisme sudah sangat lama, dimulai yang paling, kalau pas ini zaman saya masih kecil, zaman tahun di atas 2000, itu ya tragedi World Trade Center atau WTC, itu menjadi tragedi yang luar biasa. Gedung kembar yang tinggi di Amerika Serikat kemudian disusupi oleh salah satu pesawat terorisme yang diduga dilakukan oleh kelompoknya Osama bin Laden atau Al-Qaeda tahun 11 September 2011. Itu di dunia. Ditandai itu terus ternyata rentetan aksi terorisme itu terjadi di mana-mana. Di Bali ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, kemudian 2009, terus ada bom Surabaya yang baru-baru kemarin. Di bom Surabaya itu agak lumayan miris karena ada yang ngebom itu adalah seorang suami istri itu ngajak anaknya. Nah ini ya, ngajak anaknya untuk ikut ngebom. Ini kan sangat luar biasa. Dan yang paling miris adalah ini. Di dalam rentetan terorisme itu sering saya katakan di beberapa forum, beberapa perkuliahan, ini sangat luar biasa. Orang kalau melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, perkosaan, pencurian, itu dalam hati nuraninya, itu merasa bahwa yang ia lakukan adalah suatu perbuatan yang tidak baik, jahat, mencederai rasa kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan terorisme. Terorisme itu pelakunya itu merasa bahwa yang ia lakukan adalah suatu hal yang baik. Ini sebagian besar dari media. Dari istilahnya apa yang terekam di media ya. Ketika pelakunya terekam di media terus diwawancarai sama media, itu rata-rata mereka pada saat melakukan bom itu, melakukan teroris itu, dia merasa bahwa yang ia lakukan adalah suatu perbuatan baik. Tidak salah sama sekali. Bahkan apabila aksi terorisme itu terkait dengan berbungkus kesalahpahaman dalam beragama, maka seorang pelaku itu meyakini bahwa yang ia lakukan adalah suatu hal yang disuruh, dianjurkan dalam agama. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Sangat tidak masuk akal kalau di dalam diri kita gitu ya, dalam diri kita yang masih alhamdulillah sampai sekarang masih diberi pemahaman-pemahaman agama yang benar gitu ya. Jadi bahkan beberapa pelaku itu mengaku yang ia lakukan, menyatakan yang ia lakukan adalah dalam rangka melaksanakan perintah agama, ketika meninggal nanti akan dibalas dengan surga dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini. Nah, dari pemahaman istilahnya keyakinan pelaku yang demikian ini, bisa kita bayangkan bagaimana susahnya upaya penanggulangan terorisme dibanding kejahatan-kejahatan lainnya. Intinya, kejahatan-kejahatan yang dia pelakunya itu merasa tidak apa-apa, tidak ada
suatu hal yang berdosa, itu pasti akan lebih sulit dalam rangka penanggulangannya. Karena butuh dua pendekatan. Pendekatan penal dan non-penal sekaligus. Penal yaitu dengan hukum pidana supaya membuat mungkin pelaku itu merasa jera, korban merasa puas, kemudian orang lain tidak melakukan karena takut dipidana, dan lain sebagainya. Sekaligus juga non-penal untuk pikirannya supaya paham bahwa yang dilakukannya itu adalah suatu kejahatan yang melanggar sisi humanisme ataupun kemanusiaan. Oke. Kemudian, saudara sekalian, kita akan belajar juga, kita akan lanjutkan dengan pengertian teror. Di Oxford Dictionary dikatakan teror, guilt, fear, terrorism, use of violence and intimidation, dan lain sebagainya. Ini adalah pengertian terorisme. Nah, di dalam undang-undang yang baru nomor 5 tahun 2018, ini yang tidak ada di Perpu, adalah pengertian terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini saya lupa di Perpu apa tidak ya. Tapi di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu ada jelas, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Di sini mungkin ini adalah suatu perbuatan pidana yang biasa ini. Perbuatan yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan. Nah, tapi ciri terorisme ada di sini. Menimbulkan suasana teror, rasa takut yang meluas, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa bersifat massal, bukan seorang, dua orang. Menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional lainnya. Dengan motif ideologi, politik, dan keamanan ini. Ini namanya terorisme. Lah kemudian, tindak pidana terorisme itu yang seperti apa? Ya, dalam secara yuridis dikatakan tindak pidana terorisme adalah suatu tindak pidana yang terdapat di dalam undang-undang ini. Pokoknya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, itu perubahan dari Undang-Undang nomor 15 2003, atas penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002, itu demikian. Ya, itu kalau kita bicara tentang pengertian terorisme. Oke. Selanjutnya dasar hukumnya apa saja? Dasar hukum tindak pidana terorisme itu ada di dasar hukum tindak pidana terorisme itu ada di Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang TP terorisme. Ini menjadi sumber utama dulu yang dibuat sesaat setelah bom Bali 1. Kemudian sudah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, dan sekarang ada perubahan dengan berbagai macam tindak pidana terorisme yang sangat luar biasa. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Oh, ada satu lagi yang belum saya tulis, nanti cari ya, tentang pendanaan terorisme. Ya, coba dicek. Oke, undang-undang tentang pendanaan terorisme. Sebentar ya. Mohon maaf, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita ngelihat ruang lingkup berlakunya Perpu nomor 1 tahun 2002, ini bisa dibaca.
Kemudian kita akan lihat penggolongan. Penggolongan tindak pidana terorisme ini masih berdasarkan Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2002. Ini ada tindak pidana terorisme, yaitu pasal 6 dan sampai pasal 19, dan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme pasal 20 sampai 24. Tapi ini nanti kita update ya. Kita lihat di undang-undang yang baru apakah pasalnya masih utuh apa tidak. Mohon saudara ini sebagai sekaligus saudara cek and recheck, silakan saudara dilihat apakah ini sudah benar. Kalaupun belum benar nanti saudara coba dicek lagi, itu aja. Kemudian kita bisa lihat di dalam tindak pidana terorisme ini di Perpu. Di Perpu itu adalah pasal 6 dikatakan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror. Ini menimbulkan ya. Kata menimbulkan ini adalah akibat, sehingga ini dianggap sebagai suatu delik material. Kenapa delik material? Karena ini adalah suatu delik yang membutuhkan suatu akibat. Jadi apabila akibat itu belum timbul, maka delik itu tidak terjadi. Ini persis pasal 338 ya, delik material. Nah, ini sudah dirubah dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Hanya perubahannya dalam pidananya diperberat. Diperberat penjara seumur hidup atau pidana mati. Kalau dulu kan hanya 20 tahun. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan, ini pasal 7, nah kalau ini bedanya dengan pasal 6, agak mirip pasalnya, tapi pasal 7 ini kata-katanya bermaksud. Jadi apabila seorang hanya punya maksud melakukan suatu, menggunakan kekerasan atau ancaman, bermaksud menimbulkan suasana teror, walaupun maksud itu tidak terjadi, maka masuknya pasal 7. Kalau maksudnya menimbulkan suasana teror terjadi, maka masuknya pasal 6, gitu ya, karena sudah termasuk ada akibat. Kalau belum berakibat, hanya bermaksud saja, ini masuk pasal 7. Kata bermaksud di sini adalah potensial harm, di mana wujud akibatnya belum terjadi, sehingga disebut sebagai delik formil atau delik yang berfokus pada suatu perbuatan. Ini pasal 9, ini unsur-unsurnya saja, pasal 10. Nah, pasal 10 ada sisipannya, yaitu pasal 10A, ini sudah sangat banyak, silakan bisa dibaca sendiri. Ini di undang-undang terbarunya. Kemudian pasal 11, ini pasal 12, ya, mengumpulkan harta kekayaan. Ini pasal 13, ini pasal 14, pasal 15, pasal 16. Nah, ini beberapa perubahan di tindak pidana, beberapa perubahan lain dari tindak pidana dari unsur-unsur TP di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu adalah ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan. Nanti saudara sebagai pemantik saja, ini pasal 6 dan pasal 10A tadi sudah. Kemudian ada pasal 12A dan 12B muncul, ada pasal 13A, ada pasal 14, pasal 14 itu diubah. Ini ada setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme di pidana yang sama. Pasal 15 juga diubah, permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan di pidana yang sama. Kemudian pasal 16 dan 17 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 16A. Di sini ada pelibatan anak. Terorisme yang melibatkan anak itu dipidana ditambah 1/3, ini yang baru. Jadi, kemudian pasal 25. Nah, kalau anaknya ya ikut yang lama, anaknya ikut peradilan anak. Ini sebagai orang yang melibatkan anak, gitu ya. Ketentuan pasal 25 diubah, waktu penahanan ini lebih panjang. Penangkapan pasal 28 jadi 14 hari. Kemudian ada pasal 28A, pasal 31 berubah, pasal 31A, pasal 33, pasal 34, pasal 34A juga ada. Jadi
Ini banyak perubahan, saudara bisa lihat. Di dalam tugas sudah berapa di antara saudara mencantumkan lengkap dan ada juga yang tidak lengkap. Ini PJP korporasi dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini yang juga berbeda dengan hukum pidana umum. Karena hukum pidana umum hanya mengenal natural person, tidak mengenal reh person. Artinya tidak mengenal subjek korporasi. Kalau ini kan tindak pidana terorisme mengenal subjek korporasi. Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Saudara kan ada beberapa teori kehendak gitu ya dalam situ korporasi. Jadi memang dia ditujukan atas tindakannya itu adalah bertindak atas nama korporasi dan lain sebagainya. Oke. Jadi prinsip ini adalah prinsip vicarious liability atau employment principle. Yakni apabila orang yang melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan hubungan kerja, maka PJB dikenakan pada korporasi atau pengurus-pengurusnya. Jadi ada vicarious liability. Apa itu vicarious liability? Pertanggungjawaban pengganti. Loh, Pak, wong yang melakukan si A mosok si B yang menanggung. Nah itu namanya vicarious liability. Saudara tidak sadar, saudara juga sering melakukan demikian. Contoh kecil vicarious itu apa coba? Saudara naik motor, tidak pakai helm. Yang depan yang nyetir pakai helm. Yang tidak pakai helm yang belakang. Ditangkap sama polisi. Ditilang sama polisi. Yang dipidana siapa? Ya yang depan, walaupun depan itu lengkap, suratnya lengkap. Tapi yang belakang tidak pakai helm. Sama dengan sabuk pengaman di samping. Samanya tidak pakai sabuk pengaman, ya kena juga. Jadi walaupun dia yang tidak berbuat, tapi dia yang menanggung, yang bertanggung jawab atas perbuatan temannya di sebelahnya. Itu namanya vicarious liability. Nah, ini tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme. Ada intimidasi pada penyidik, penyelidik, sampai kepada contempt of court. Contempt of court yaitu mengganggu jalannya persidangan, ada memberikan kesaksian palsu, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri ya, jika merintangi, dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang ini kita akan bicara tentang perlindungan korban. Nah, ini yang penting. Dulu istilahnya dalam undang-undang yang lama itu ada istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ini diperjelas lagi, dibuat semacam lebih kompleks, yaitu dengan judul perlindungan korban. Ini bab yang disisipkan. Korban merupakan tanggung jawab negara. Jadi gitu, korban langsung maupun tidak langsung. Korban langsung maupun tidak langsung. Ada di undang-undang nanti bisa dibaca. Bentuknya apa tanggung jawab negara itu? Bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Jadi direhabilitasi secara psikologis dan psikososial, secara masyarakat direhabilitasi namanya dan lain sebagainya. Terus mendapat santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi itu dari siapa? Ya dari negara, namanya kompensasi. Kemudian selain keempat hal tersebut, korban berhak mendapatkan restitusi. Restitusi itu apa? Nah ini bedanya restitusi dan kompensasi. Kalau restitusi itu dari pelaku kepada korban, ya kalau kita anggap ganti kerugian gitu ya, ganti kerugian atau istilahnya ya ganti kerugian gitu istilahnya itu ya dari pelaku pada korban. Kalau kompensasi dari negara kepada korban, gitu ya. Oke. Ini juga, nah
Dikarenakan undang-undang terorisme itu yang lama itu mungkin dibuat dengan kita dulu masih dalam artian kan kita terjadi tindak pidana terorisme tapi kita tidak punya undang-undang sehingga seperti kita itu gagap langsung buat begitu ya. Sehingga mungkin banyak kekurangan di sana sini. Itu wajar-wajar saja. Terutama setelah ada suatu kajian-kajian tentang terorisme, maka muncul berbagai hal bahwa pencegahan bahwa tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan, tidak akan habis apabila hanya dibendung dengan Perpu nomor 1 tahun 2002. Perlu ada model lain, terutama pencegahan perlu diintensifkan. Gitu. Oleh karena itu, di dalam undang-undang yang baru ini, nomor 5 tahun 2018, disisipkan bab tentang pencegahan terorisme. Ada 3 untuk mencegah terorisme. Yang pertama, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional ini adalah bahwa, ya ini nasional harus selalu siap mengantisipasi tindak pidana atau potensi-potensi tindak pidana terorisme. Kalau yang ini adalah kontraradikalisasi. Ini penting. Ternyata dari beberapa penelitian maupun beberapa yang ada di media, orang terlibat dalam radikalisme, dalam terorisme itu muncul karena ada narasi-narasi pembenaran terhadap suatu tindakan terorisme. Sampai ada yang meyakini bahwa suatu terorisme itu adalah suatu hal yang dibenarkan, bahkan disuruh dalam agama. Nah, ini kan sangat lumayan repot. Kalau begini ya, makanya perlu ada kontraradikalisasi. Jadi kalau ada wacana radikal, negara dan masyarakat perlu membuat wacana kontra radikal supaya imbang. Kalau imbang kan minimal akan mengurangi efek radikalisasi yang dibuat oleh para teroris-teroris itu untuk merekrut orang-orang baru. Jadi ini ya kebanyakan di dunia maya kalau ini sekarang ya. Dunia maya, karena orang pergi ke ISIS ternyata hanya lihat komputer. Lihat web-web, terus dia terfikirkan, itu akhirnya dia berangkat ke ISIS. Dia ngebom awalnya melihat mungkin ada di situ ada yang narasi-narasi bahwa ada istilahnya apa ya, narasi-narasi yang menyatakan bahwa ada penindasan-penindasan terhadap umat muslim di beberapa tempat, penindasan umat agama lain di beberapa tempat, dan lain sebagainya, sehingga dia merasa terpanggil untuk membalas. Nah ini kan repot, ini kontra radikalisasi. Kemudian yang ketiga dalam rangka pencegahan adalah deradikalisasi. Orang-orang yang punya pemahaman bahwa terorisme itu perbuatan yang dibenarkan, itu dia sudah terkontaminasi dalam otaknya, sudah radikal. Maka perlu ada upaya deradikalisasi terhadap mereka itu. Makanya selain ada pidana penjara dan lain sebagainya, perlu deradikalisasi itu dimunculkan. Tujuannya adalah ya untuk mencegah terorisme kembali terjadi. Karena yang bersangkutan sadar. Karena beberapa terorisme ternyata termasuk dianggap pengulangan-pengulangan. Dulu teroris ditangkap, masuk penjara, keluar teroris kembali. Nah, ini banyak ini. Oke. Jadi itu ya yang dapat. Nah, kayaknya sudah ini bisa dibaca lebih lanjut apa itu kesiapsiagaan nasional, siapa yang terlibat, kontraradikalisasi, deradikalisasi. Ya kan? Nah, di beberapa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 juga menarik. Di sana ada banyak hal bagaimana orang yang hanya memberikan wacana-wacana radikalisme. Kemudian ada juga pelibatan Tentara Nasional Indonesia terhadap masalah terorisme ini. Batasannya seperti apa. Yang itu belum saya cantumkan di dalam PowerPoint ini, tapi saya yakin ketika saudara baca, saudara akan paham. Nah ini tugas saudara. Kemarin sudah tugas sama, ternyata saya ingin saudara bisa menganalisis undang-undang, mencari kelemahan dan kelebihannya. Kebetulan kok pas sekarang di terorisme ya saya cantumkan di terorisme. Di tindak pidana korupsi sudah saya berikan langsung. Di pembahasan tindak pidana money laundering saya berikan langsung. Di tindak pidana terorisme ini saya ingin mengecek
kemampuan saudara untuk menganalisis undang-undang, kemudian saudara menemukan kekhususan atau penyimpangan dan kelemahannya selengkap mungkin. Baik dari sudut pandang formil, kalau formil berarti dibandingkan dengan KUHP, ataupun material dibandingkan dengan KUHP, gitu ya. Kemarin sudah sekali tugas, analisis. Ini analisis yang kedua. Kok objeknya sama terorisme, itu malah memudahkan saudara, ya kan? Tidak istilahnya 2 kali kerja. Kemarin sudah, sekarang tinggal merangkum. Paling ini hanya 1 halaman, ya kan? 1 halaman. Jadi apa? Temukan, setelah saudara baca dan lihat, kemarin sudah baca kan, sudah buat tugas kan, sudah baca. Tinggal sekarang lihat kembali undang-undangnya, nomor 5 tahun 2018, mohon maaf ini salah ketik ini. Ini nomor 15 tahun 2003. Ini ya, 15 tahun 2003 ya. Perpunya nomor 1 tahun 2002 gitu ya. Nanti dibenarkan ya, mohon maaf. Kemudian setelah saudara bahasa analisis, temukan kekhususan atau penyimpangan dan kelemahannya selengkap mungkin, baik dari sudut pandang hukum pidana formil maupun material. Diketik saja, setelah diketik, kekhususan. 1. Saya contohkan, kekhususan 1. Percobaan, pembantuan di tindak pidana terorisme dipidana sama dengan pelakunya. Pasalnya sekian. Jika di KUHP, pidananya adalah dikurangi sepertiga. Pasalnya 54, 5354, kemudian pasalnya juga ada yang namanya 56, 57, begitu ya, tentang pembantuan, tentang percobaan. Kan demikian. Nah, kemudian bawahnya lagi, itu namanya kekhususan atau penyimpangan. Nah, sekarang kelemahan. Kelemahan ini bukan kelemahan non-yuridis ya. Ini pidananya kurang tinggi ya, itu tidak bisa. Bukan begitu maksudnya. Yang saya maksud adalah kelemahan yuridis, bukan kelemahan non-yuridis. Ini tidak banyak, paling 3-5, temukan saja. Temukan. Nah, ketik, setelah itu nanti dikirim. Setelah itu nanti di Word bisa, PDF bisa, dikirim ke Google Form yang nanti akan saya sediakan, gitu ya. Begitu yang dapat saya sampaikan, berarti tugas Anda sudah 2 ya. Kalau nanti pertemuan ini besok berakhir, itu saudara sudah lengkap tugasnya, sudah lengkap 2 kali tugas. Dan yang dulu-dulu yang seperti mengumpulkan undang-undang itu kan hanya tugas, bukan tugas analisis, itu hanya istilahnya saudara tugas tambahan saja, gitu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebenarnya memberi tugas itu agak lumayan khawatir kalau saudara merasa terbebani sangat panjang. Terbebani maksudnya. Tapi saya pikir kalau kuliah biasa pun ya paling tugas itu kan ya 2-3 kali tugas. Ini saya 2. Tapi kadang mahasiswa saudara kadang itu menyatakan tugas setiap hari, padahal saya itu tidak pernah loh beri tugas setiap hari ya. Ya kalau dosen lain saya kurang tahu, tapi yang jelas saya itu menjaga. Dalam suasana COVID ini saya ingin menjaga ya kehappyan kita. Kita tetap happy. Jadi tetap beban mahasiswa saya sangat perhatikan. Tugas ini saya berikan kan pas saudara sudah pernah membaca undang-undang ini, tinggal saya tambahi, saudara tinggal nulis lagi. Itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti kita ketemu lagi di selanjutnya pembahasan yaitu tindak pidana hak asasi manusia. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa dicantumkan di sistem e-learning, sistem UNES, atau saudara bisa kontak WA saya. Dan mohon maaf apabila belum saya balas, saudara bisa diulangi lagi dan diulangi lagi. Gitu ya. Jangan bosan-bosan. Saya tidak akan marah saudara WA apapun. Tapi saya harap saudara juga jangan marah ketika saya belum balas WA saudara. Mohon dimaklumi. Tapi diulangi lagi aja. Pak, mohon maaf, kemarin saya sudah WA seperti ini. Bagaimana Pak? Gitu. Jadi sudah. Jadi santai-santai saja. Tetap happy, tetap stay at home,
tetap jaga imunitas, jaga iman, perbanyak ibadah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.